Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 13 Juli 2022. Mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai kegiatan kita di hari yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 31 sampai dengan 46. Ayat 33 saya akan baca. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Amin firman Tuhan. Diberi tema bacaan kita pada saat ini, lihat aku di wajah kaum paling hina. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, domba dan kambing sama-sama hewan peliharaan yang melambangkan orang yang dibenarkan. Domba menyimbolkan kepedulian kepada yang hina serta mau berbuat baik. Sementara kambing simbol orang yang dihukum karena pasif, tidak mau melakukan kebaikan. Jadi hukuman bukan hanya bagi orang yang jahat, tetapi juga bagi orang yang tahu kebenaran dan kebaikan, tetapi tidak mau melakukannya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, perbuatan baik di sini bukan seperti beberapa acara TV yang mengeksploitasi kemiskinan sambil mempertunjukkan sandiwara kebaikan dengan berbagi uang atau merenovasi rumah reot. Motif perbuatan baik tersebut bukan atas dasar kebaikan sejati, tetapi demi pujian penonton dan keuntungan finansial dari iklan-iklan acara itu. Perbuatan baik juga bukan seperti pamer daftar riwayat hidup yang penuh dengan prestasi dan pencapaian-pencapaian spektakuler, karena semua itu malah ditolak. Sebab hatinya bukan demi kerajaan Allah, tapi untuk membesarkan identitas diri sendiri. Hidup berkecukupan, sederhana, dan kesediaan berbagi dengan orang lain, itu yang dikehendaki olehnya. Saudara-saudara, mengapa Yesus memilih potret orang yang paling hina sebagai ukuran? Karena mereka tentu tidak dibebani untuk membalas kebaikan itu. Jadi semangat berbuat baik yang dimaksud bukan dalam rangka mengharap imbalan atau bayaran, tetapi semata-mata demi mengabdi bagi kerajaan Allah. Kehidupan kita semua akan menuju pada penghakiman, dan pada akhirnya pelayanan kita kepada Tuhan akan dinilai menurut segala sesuatu yang kita lakukan untuk saudara Tuhan yang paling hina. Karena itu jangan pasif, tetapi lakukan kebaikan tanpa mengharap balas jasa. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sejenak Engkau memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu dalam persekutuan kami pada pagi yang indah ini. Allah Bapa dalam sorga, biarlah ya Tuhan kami senantiasa hidup di dalam saling mengasihi, menolong satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini Tuhan, tuntun dan sertai kami.
di dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kami tetap setia, taat melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan mereka pada saat ini. Begitu juga dengan pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Engkau hadir menuntun mereka sehingga mereka dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab dengan baik dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.